Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, marhaban ya Ramadan. Bahagia rasanya saya Carla Ratna dapat kembali menjumpai Anda dalam program Healthy and Lifestyle bersama TV 10. Seperti biasa, Healthy and Lifestyle di edisi Ramadan hadir dengan memberikan informasi seputar dunia kesehatan untuk Anda. Kali ini TV 10 bekerja sama dengan RSUD Bung Karno Surakarta. Dan saat ini saya berada di RSUD Bung Karno Surakarta bersama salah satu dokter terbaik yang akan menjadi narasumber kita. Kita sapa terlebih dahulu Dr. Agus Nurrahman, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa lancar dok? Oh, ya. Alhamdulillah. Baik dok, hari ini kita akan berbicara tentang puasa Ramadan kaitannya dengan penyandang diabetes dok. Nah, kalau bagi umat muslim nih ya sahabat TV 10, puasa Ramadan ini selalu dinantikan karena di bulan penuh berkah. Dan puasa ini kalau di Indonesia kan dilaksanakannya sekitar 13-14 jam ya dok ya, setiap hari dan pada siang hari. Lalu bagaimanakah dengan para penderita diabetes atau yang lebih dikenal dengan diabetesi ini? Apakah aman bagi seorang diabetes ini untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan? Karena bagi setiap muslim mungkin kan ada keinginan ya dok ya untuk berpuasa. Nah padahal kondisinya mungkin dia seorang diabetesi. Tapi kita harus tahu dulu nih dok, kita bicara dulu tentang penyakit diabetes ini atau yang dikenal dengan penyandang diabetes itu sebagai diabetes. Nah, bisa mungkin dokter sampaikan ini sahabat TV 10. Terima kasih. Seperti kita tahu bersama bahwa umat Islam diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu kita tidak diperbolehkan untuk makan dan minum sejak subuh sampai maghrib ya. Kalau kita di wilayah Indonesia sekitar 12 sampai 14 jam ya. Jadi cukup lama. Cukup lama ya. Sehingga kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap kondisi orang-orang dengan penyakit komorbid tertentu ya. Salah satunya adalah diabetes ya. Karena orang-orang dengan diabetes terutama yang gula darahnya tidak terkontrol akan berefek buruk pada penyakitnya ya, sehingga ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya bagi para diabetesi untuk menjalankan ibadah puasa ya. Ibadah puasa Ramadan merupakan ibadah yang ditunggu-tunggu ya oleh semua umat Islam ya, karena banyak sekali keberkahan dan pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para umat muslim yang menjalankan ibadah puasa ya. Jadi pada orang diabetes ya, seperti kita ketahui bahwa diabetes adalah suatu penyakit yang disebabkan karena kekurangan insulin ya. Jadi produksi insulin dalam tubuh kita menurun atau karena sensitivitas insulinnya menurun ya, sehingga metabolisme gula darah ya, gula di dalam darah di dalam tubuh kita akan terganggu ya. Nah, pada saat berpuasa ya, di mana makanan yang kita makan pada saat sahur itu sekitar 6 sampai 8 jam sudah habis ya. Sehingga setelah itu kita akan membongkar cadangan gula di dalam tubuh kita ya, terutama di dalam hati ya. Kemudian kalau di dalam hati tidak cukup, maka akan membongkar cadangan gula kita di dalam otot dan jaringan lemak ya. Kalau gula darahnya para diabetes ini sudah terkontrol ya, maka kekurangan gula darah setelah 8 jam akan disuplai ya oleh gluconeogenesis atau produksi gula di dalam hati kita, dan itu sudah cukup untuk persediaan metabolisme sampai maghrib sampai ya, 13 sampai jam 13 itu bisa jam. ya dok ya. Tetapi pada orang-orang dengan gula darahnya masih tinggi ya, di mana insulinnya rendah ya, kekurangan insulin dan membutuhkan metabolisme gula yang tinggi ya, sehingga perlu membongkar simpanan di dalam otot dan di dalam sel, di dalam jaringan lemak ya, sehingga itu akan menimbulkan efek
penumpukan asam lemak, dan itu berbahaya karena bisa menyebabkan terjadinya asidosis metabolik ya, yang merupakan salah satu komplikasi akut dari diabetes. Ya. Jadi itu diabetes, tapi berarti ada yang dikategorikan boleh puasa dan ada yang tidak boleh ya, Dok ya? Betul ya. Jadi ada syarat dan ketentuan ya. Jadi diabetes boleh puasa dan ada diabetes yang memang tidak boleh puasa gitu ya, Dok. Ya, jadi diabetes yang penyandang diabetes yang boleh berpuasa adalah penyandang diabetes yang gula darahnya sudah terkontrol ya, atau patokannya di bawah 200 ya. Ya, kalau sudah terkontrol di bawah 200, maka bisa melakukan ibadah puasa dengan aman ya. Tentunya nanti ada perubahan-perubahan jadwal maupun dosis obat-obatan yang biasanya dikonsumsi ya. Nah, tapi kalau diabetes yang tidak terkontrol, gulanya di atas 250 ya, atau apalagi di atas 300, maka itu akan bisa berakibat membahayakan ya, karena bisa timbul komplikasi yang biasa disebut dengan ketoasidosis diabetik ya. Kemudian yang kedua juga bisa menyebabkan terjadinya dehidrasi, karena kadar gula darah yang tinggi dalam darah bisa menyebabkan terjadinya diuresis ya, yang menyebabkan poliuri ya, kencing terus ya, sehingga bisa terjadi dehidrasi ya. Jadi tidak semua diabetes bisa menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang lainnya pasien penyandang diabetes dengan kehamilan ya, juga sebaiknya tidak berpuasa karena lebih banyak mudorotnya ya. Mungkin bisa dilakukan qadha ya, puasa pada waktu yang lain. Kemudian pasien penyandang diabetes dengan usia yang geriatri ya, yang sepuh dengan kondisi yang lemah ya, sebaiknya tidak berpuasa karena resikonya terjadi hipoglikemia ya. Kalau yang usia tua. Yang usia tua kan biasanya makannya sedikit ya. Dan orang sudah tua biasanya sudah terjadi neuropati ya. Kalau sudah terjadi neuropati otonom, dia tidak bisa merasakan tanda-tandanya hipoglikemia ya. Tanda-tanda hipoglikemia itu seperti keringat dingin, lemes, kemudian pusing ya. Kemudian kalau berat bisa sampai pingsan ya. Pada orang-orang dengan diabetes yang sudah lama, apalagi sudah sepuh ya, biasanya sudah terjadi neuropati otonom sehingga tidak bisa merasakan adanya gejala-gejala tanda-tanda dari hipoglikemia. Itu tidak dianjurkan untuk berpuasa ya. Kalau orang sudah sepuh kan menggantikan tempat lain juga tidak bisa. Ya, jadi dia cukup membayar fidyah, itu malah lebih aman ya. Jadi kondisinya ada diabetes yang memang boleh melaksanakan ibadah puasa, terutama yang terkontrol gulanya. Tapi ini harus konsultasi dokter dulu atau gimana, Dok? Oh iya, terutama perubahan perubahan dosis dan jadwal minum obatnya ya. Ini butuh konsultasi dokter. Iya, harus konsultasi karena ada perubahan-perubahan untuk menghindari terjadinya hipoglikemia pada siang hari ya. Ya, obat gula kan banyak macamnya ya. Ada obat oral, ada obat suntikan atau insulin ya. Obat oral juga minumnya jenisnya macam-macam ya. Ada sulfonylurea ya. Misalnya yang rutin sering dipakai adalah golongan sulfonylurea, glimepirid misalnya. Kalau glimepirid ini kan dia bekerja sebagai insulin sekretagogue ya. Jadi dia memacu sekresi insulin itu ya. Nah, ini karena kerjanya kuat ya, sehingga bisa beresiko terjadinya hipoglikemia. Ya, jadi yang biasanya diminumnya pagi sebelum makan pagi bisa dialihkan pas buka. Yang pagi justru dialihkan ke buka. Pas buka ya. Kalau diminumnya pas sahur nanti malah hipoglikemi siangnya. Karena dia termasuk jenis obat diabetes yang kuat ya. Sehingga diminumnya pas buka. Tapi jangan, dia kan minumnya setengah jam sebelum makan. Iya. Jadi kalau glimepirid itu minum pas buka, harus diatur ininya pembukaannya ya. Jadi kalau maghrib buka itu makan takjil dulu ya, membatalkan puasa, kemudian sholat maghrib, baru minum pilnya, baru makan nasi. Iya, jangan buka terus langsung minum pil, nanti
hipoglikemi. Iya, gitu. jadi harus buka memang dulu. Harus konsultasi dulu baiknya ya dok ya. Apalagi yang insulin itu ada perubahan-perubahan dosis yang harus dilakukan supaya tidak terjadi hipoglikemia. Oke. Jadi untuk Anda atau mungkin ada anggota keluarga yang memang penderita diabetes, ini ada baiknya memang konsultasi dulu. Tapi seperti yang disampaikan oleh Dokter Agus tadi bahwa memang ada kondisi tertentu yang memang sebaiknya tidak berpuasa ya dok ya. Iya. Karena memang kalau berpuasa nanti efeknya justru membahayakan ya. Iya. Oke. Jadi ada perubahan minum obat, kemudian ada pantangan-pantangan nggak gitu? Masih tetap jalan juga pantangan-pantangan? Masih tetap sama. Masih tetap ya, sama saja ya dok ya. Terutama jadi tradisi kita kalau buka makan kolak itu ya. Betul. Nah, itu kalau menyebabkan kita itu, kolak, kemudian sari buah es buah, koktail, itu akan menyebabkan fluktuasi gula darah yang tidak bagus ya. Sehingga pengennya misalnya mungkin kan kalau ini takjilnya seperti itu ya. Iya, kalau kurma ada apa-apa kurma ya. Kurma kan gulanya gula karbohidrat kompleks ya. Jadi dia tidak langsung menaikkan gula darah ya. Berbeda masih dengan boleh kolak ya. dikonsumsi sesuai sunnah Rasul ya. Bisa 1, 3, 5, atau 7 ya. Iya. Baik, bagaimana nanti panduan untuk Anda diabetesi supaya Anda bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan aman ya, dengan tetap sehat dan ibadahnya juga tetap lancar. Jangan kemana-mana, karena program Healthy and Lifestyle dari TV 10 akan segera kembali untuk Anda setelah jeda. Tetap di TV 10. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Healthy and Lifestyle dari TV 10. Masih ada saya Carla Ratna bersama Dr. Agus Nurrahman, spesialis penyakit dalam dari RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Dokter sudah lama dok praktek di RSUD? Oh sudah sejak lahirnya rumah sakit ini. Oh berarti dari awal ya dok ya di sini. Asli Solo juga dok? Oh enggak. Oh enggak. Tapi memang dari awal berdirinya RSUD Bung Karno ini sudah di sini ya dok ya. Oke. Banyak dok pasien sekarang diabetes sudah di sini. Udah banyak. Sepertinya juga banyak kegiatan juga ya di sini ya dok ya. Di sini ada senam diabetes ya, rutin sebulan sekali. Ada edukasi juga setiap habis senam. Mungkin dari masyarakat sekitar sini yang ingin berpartisipasi bisa mengikuti senam diabetes ya, setiap hari Jumat minggu terakhir ya. Setiap hari Jumat di minggu terakhir. Jadi 1 bulan sekali rutin ya dok. Rutin, senam dilanjutkan dengan edukasi. Terus itu cek ini juga ya dok? Dicek gula darahnya juga. Gula darah juga. Oke. Nah ini bisa bergabung nih untuk sahabat TV 10 yang ada di sekitar RSUD Bung Karno Surakarta. Baik, kita lanjutkan kembali obrolan kita mengenai tema yang menarik sekali, karena seorang diabetesi meskipun dia memang menyadari bahwa dia punya diabetes ya dok, tapi kan ada keinginan kuat untuk menjalankan ibadah. Nah dari Dokter Agus sendiri ada nggak sih panduan untuk diabetesi ini supaya bisa melaksanakan ibadah puasanya dengan aman, dengan dia nyaman, tetap sehat, puasa juga tetap lancar? Jadi sesuai dengan syariat ya, yang pertama itu yang penting niat ya. Niatnya dulu ya, betul. Niat harus kuat itu ya. Karena kalau kita berniat sungguh-sungguh ya, itu akan mempengaruhi sistem neurohormonal kita ya. Iya, jadi akan mempengaruhi sistem saraf ya, simpatis dan sebagainya, sehingga akan timbul namanya mekanisme pertahanan ya, defense mechanism ya. Satu mekanisme yang mempersiapkan tubuh kita untuk melakukan sesuatu yang kita niatkan itu ya. Jadi misalnya kita mau berpuasa besok, malamnya harus niat yang betul dulu. Ya. Jadi itu akan menyiapkan tubuh kita untuk menghadapi besok mau puasa ya itu. Kemudian yang kedua, seperti pada umumnya ya, yang penting kalau puasa seperti sunnah Rasul, mengawalkan buka dan mengakhirkan sahur ya. Mengawalkan buka dan mengakhirkan sahur ya. Jadi jangan menunda-nunda berbuka dan jangan terburu-buru bersahur ya. Itu secara fisiologis
Maksudnya adalah untuk menjaga supaya kadar gula darah kita dalam tubuh tetap stabil. Iya, tetap stabil. Iya, ya. Jadi kalau mau buka, hipoglikeminya dicegah dengan segera berbuka. Kalau mau sahur, mencegah hipoglikemi dengan mengakhirkan sahur. Ya, sangat masuk akal. Ya, itu perintah dari Rasul kita. Ya. Kemudian seperti pada umumnya ya, kiat yang penting nomor 1 kontrol gula darah dulu. Ya. Kontrol gula ya, darah. Jadi sebelum kalau para ulama itu sebelum Ramadan itu sudah menyiapkan diri untuk berpuasa Ramadan 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya. Iya, iya. Terus untuk pasien diabetes harus mempersiapkan diri dulu juga ya, supaya kondisi fisik kita, kondisi komorbid kita ya, salah satunya diabetesnya ini sudah benar-benar terkontrol ya, sehingga pas masuk bulan Ramadan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan aman dan nyaman ya. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4 ya, seperti pada umumnya yang pertama mengatur diet ya, tetap diet ya, hindari diet yang manis-manis ya, hindari gula ya. Kemudian jumlah kalorinya harus diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan ya. Tetap ya sama ya. Yang pertama tetap diet. Yang kedua olahraga ya, aktivitas. Cuma kalau pada bulan Ramadan dianjurkan olahraganya pada malam hari ya, setelah sholat taraweh ya. Iya, malam hari untuk setelah sholat taraweh untuk menghindari atau mencegah terjadinya hipoglikemia ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah baru obat-obatan ya. Iya ya. Minum obat. Iya. Biasanya tuh rutin bisa dikonsumsi setiap ini. Juga berubah ya. Ada berubah ya. Iya, di obat-obatan yang dikonsumsi setiap harinya disesuaikan dosis maupun jadwalnya ya. Jadi ada obat-obatan yang rutin diminum 3 kali, pagi, siang, sore ya. Maka kalau pada bulan Ramadan dikurangi menjadi 2 kali aja. Iya, pas buka sama pas sahur ya. Kalau pakai insulin, enggak ada. Iya, enggak usah. Ya, jadi kalau obat gula kan biasanya mengikuti jadwal makan. Iya, iya, pas buka dan pas sahur. Kemudian untuk obat-obatan insulin ya, itu bisa, insulinnya kan ada banyak macam ya. Ada insulin kerja panjang, ada insulin kerja menengah ya, campuran atau campuran, kemudian ada insulin kerja pendek ya. Yang penting kita kalau bulan puasa menghindari penggunaan insulin yang diberikan lebih dari 2 kali ya. Ya, karena nanti kesulitan ya, ya memberikannya ya. Jadi misalnya biasanya pagi, siang, sore ya. Insulin kan diberikan juga mengikuti jadwal makan ya. Iya, jadi kalau buka mau tidur sahur, tidurnya kan ada makan ya. Iya, jadi cukup yang 2 kali aja ya, ya, atau yang 1 kali malah enggak apa-apa ya. Iya, misalnya insulin jangka panjang diberikan malam setelah taraweh ya, itu dosisnya tetap aja tidak berubah ya. Iya, iya. Tapi kalau insulin yang mix ya, yang campuran ya, diberikan misalnya dosisnya pagi 10, sore 10 ya, maka diberikan pada saat buka 10 unit dan pada saat sahur dikurangi dosisnya sekitar 30-50%. Iya, untuk mengurangi resiko hipoglikemi pada siang harinya ya. Itu obat-obatan ya. Oke, mungkin sudah dikontrol dulu atau mungkin sudah konsultasi dulu dengan dokter, puasa juga mungkin hari pertama bisa jalan, atau mungkin gini dok, di tengah-tengah puasa mungkin ada nggak sih kondisi yang memang untuk seorang diabetes ini harus membatalkan gitu? Iya, oh iya. Ada nggak gitu kondisi yang, oh ini tuh kamu ngalamin ini harus batal puasanya, nggak boleh lanjut puasanya gitu? Iya, ada. Iya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu ya, di mana terjadi hipoglikemia atau gulanya ngedrop lah makanya ya, iya, gulanya ngedrop kan pasti ada resiko itu ya, iya. Nah itu tanda-tandanya biasanya timbul keringat dingin ya, lemes, pusing ya, kemudian gliyeng-gliyeng ya, kayak mau jatuh. Kalau berat nanti pingsan ya, iya. Jadi sebelum lemes, pusing
kalau orang yang normal iya, yang namanya puasa wajar. Wajar ya, Kalau ada keringat dingin itu, iya keringat dingin. Kemudian apa namanya, itu harus segera berbuka puasa ya, karena hipoglikemi itu lebih berbahaya daripada hiperglikemia. Iya ya, padahal obatnya gampang, tinggal minum teh manis saja sudah sembuh. Cuma kalau terlambat bisa menyebabkan gangguan fungsi otak yang permanen ya. Iya, kalau gula darahnya terlalu rendah dan berlangsung lama ya, lebih dari 4 jam, itu bisa menyebabkan kerusakan sel-sel otak ya. Ya makanya harus semua diabetisi harus tahu ya tanda-tanda gejala hipoglikemia. Tidak boleh memaksakan diri juga ya? Tidak boleh, iya. Kalau sudah ada tanda-tanda itu harus buka, ya, karena berbahaya nanti, ya. Iya. Kemudian yang lainnya, misalnya ada tanda-tanda hiperglikemia yang tidak terkendali, ya. Seperti misalnya yang dehidrasi itu, ya. Iya. Kemudian ada sesak napas, iya sampai sesak napas. Biasanya napasnya cepat dan dalam. Kusmaul istilahnya itu ya, tersengal-sengal. Nah itu tanda-tanda terjadinya ketoasidosis diabetik ya, itu juga merupakan salah satu komplikasi akut dari diabetes, dan itu harus segera menghentikan puasanya dan harus segera ke rumah sakit kalau itu. Iya, karena penanganannya butuh khusus ya, penanganan khusus. Kalau yang tadi cukup buka puasa, minum manis ya, atau sudah ya makan permen. Tapi kalau yang ketoasidosis diabetik ini harus segera dibawa ke rumah sakit untuk penanganan selanjutnya. Iya, oke. Tips aman untuk penderita diabetes. Ya. Jadi yang pertama ya, niat yang kuat ya, niat yang kuat. Yang kedua, diusahakan gula darahnya terkontrol sebelum masuk bulan Ramadan ya, sehingga pas Ramadan bisa menjalankan ibadahnya dengan aman ya. Yang ketiga, tetap menjaga dietnya ya, diatur sesuai dengan perhitungan kalori. Biasanya kan sudah berkonsultasi dengan bagian gizi ya, sudah tahu cara mengaturnya gitu. Karena pada bulan Ramadan banyak sekali makan makanan yang manis ya. Jadi jangan tergiur ya, karena nanti gula darahnya melonjak-lonjak dan nanti tidak baik ya. Kemudian hindari olahraga pada siang hari ya. Jadi sebaiknya kalau ingin olahraga lebih aman setelah menjalankan sholat taraweh ya. Kemudian yang ketiga, konsultasi ke dokter untuk mengatur dosis dan jadwal pemberian obat-obatannya ya, supaya tidak terjadi hipoglikemi pada siang harinya. Baik, tetap harus konsultasi ke dokter dulu, jangan lupa ya. Baik, terima kasih Dokter Agus ilmunya, semoga bermanfaat untuk sahabat Hidup 10. Hampir 30 menit kita bersama, semoga bisa mengedukasi terutama untuk penderita diabetes yang ingin tetap menjalankan ibadah puasa, hal-hal yang perlu diperhatikan tadi. Jadi mengingat pentingnya beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Dokter Agus, maka sangat dianjurkan pada diabetes ini untuk berkonsultasi terlebih dahulu sebelum melakukan puasa Ramadan, untuk dilakukan penilaian atas resiko yang mungkin dapat terjadi selama berpuasa Ramadan. Betul ya dokter ya? Baik, terima kasih sekali ilmunya. Iya, sama-sama. Insyaallah di lain kesempatan. Sahabat TV 10, semoga juga dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan tetap sehat selalu, tetap beribadah dengan maksimal. Saatnya saya Carla Ratna bersama Dr. Agus Nur Rahman, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno, Surakarta, untuk undur diri. Dan sekali lagi terima kasih kebersamaannya, tetap bersama kami di TV 10, Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.